Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Harahap, Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 20130008. Di sini saya perwakilan dari kelompok isomer yang ingin menjelaskan tentang lipid, di mana yang dikatakan dengan lipid itu adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, dan trigliserida, dan fosfolipid, dan sebagainya. Dimana fungsi biologis utama lipid itu adalah untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak pada komponen pembangun membran sel. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal Bloor menjadi pembagian daripada lipid yang terbagi dari 3 golongan besar, yaitu lipid sederhana, yang dimana dikatakan dengan lipid sederhana itu adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya dia lemak dan gliserida dan lilin ataupun waxes. Dan yang kedua dia lipid gabungan. Yang dikatakan dengan lipid gabungan itu adalah ester asam lemaknya yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya fosfolipid dan selerosida. Dan yang ketiga dia derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Berdasarkan sifat kimia yang penting lipid menjadi dua golongan, yaitu yang pertama dia lipid yang dapat disabunkan, yakni kenapa dikatakan dia lipid yang dapat disabunkan? Karena dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya lemak. Dan yang kedua dia lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya steroid. Dalam hal ini, lipid dapat digolongkan dalam beberapa golongan berdasarkan kemiripan struktur kimianya. Yang pertama dia asam lemak, yang kedua lemak, yang ketiga lilin, yang keempat fosfolipid, yang kelima sphingolipid, yang keenam terpen, yang ketujuh steroid, dan yang kedelapan lipid kompleks. Lipid itu salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat baik dia tumbuhan, hewan, maupun manusia. Sifat kimia dari lipid dan fungsi biologisnya itu berbeda-beda, tetapi para ahli kimia bersepakat bahwa lemak dan senyawa organik yang mempunyai sifat fisika seperti lemak dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut dengan lipid. Adapun sifat fisika yang dimaksud yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam satu atau lebih dari satu pelarut organik. Misalnya ester, aseton, kloroform, benzena, yang sering disebut pelarut lemak. Yang kedua ada hubungan dengan asam-asam lemak dan esternya. Yang ketiga mempunyai kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Kesepakatan ini disetujui oleh Kongres Internasional Kimia Murni dan Terapan atau International Congress of Food and Applied Chemistry. Jadi, berdasarkan pada sifat fisika tadi, lipid dapat diperoleh dari hewan atau tumbuhan dengan cara ekstraksi. Ekstraksi itu sangat tergantung pada bahan alam sumber lipid yang digunakan. Baik jaringan bawah kulit di sekitar perut dan jaringan lemak sekitar ginjal mengandung banyak lipid, terutama lemak kira-kira sebesar 90%. Dalam jaringan otak atau dalam telur terdapat lipid kira-kira sebesar 7,5 sampai 30%. Cukup sekian penjelasan yang saya dapat.
Apabila ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.